Restoran itu enak banget, lain kali. Ah, ada yang melahirkan di asrama putri. Tolong aku. Si bisu bau ini nggak tahu diri banget. Nggak tahu anak dari cowok nggak jelas mana. Ah, Yunshen, jangan salahkan Mama. Keluarga Fu nggak boleh putus keturunan. Gadis yang Mama cari seharusnya sudah sampai di hotel. Huan melanggar peraturan berat. Setelah rapat komite sekolah memutuskan, dia dipecat. sayang, jangan takut. Kamu satu-satunya keluarga Mama. Walau cuma ada Mama. Mama pasti akan besarin kamu baik-baik. Wakil Presdir, nilai pasar saham grup Huanyu saat ini terus meningkat, pangsa pasar global juga terus bertambah. Ada apa ini? Apaan nih? Wakil Presdir, firewall perusahaan sangat canggih. Bahkan hacker top dunia pun nggak bisa menembusnya. Virus panda mencari ayah ini. Kok bisa masuk ya? Virus ini hebat banget ya. Kalau ini sampai tersebar, perusahaan kita nggak bakal hancur? Laporan ditunda. Semua departemen, bantu lacak balik. Temukan peretasnya dalam 1 jam. Siap. Hehehe. Gampang. Sekarang semua komputer di kota ini sudah bisa lihat pengumuman panda mencari ayahku. Papi, kamu di mana sih? Begitu Papi ketemu, urusan akta kelahiran pasti langsung beres, kan? Mami juga nggak perlu lagi mohon-mohon ke TK itu buat nerima aku. HMPH. Hah? Juan, kamu bikin ulah apa lagi? Nggak ngapa-ngapain kok. Mami mau ke TK sebentar. Kamu di rumah yang manis ya? Hah? Heh. Kamu peretas yang bikin virus panda itu. Ini. Ternyata cuma anak kecil. HMPH. Kamu kesini mau minta aku bersihin virusnya, kan? Wakil Presdir, posisi kalian sama persis. Dan virus sekuat ini, ternyata dibuat sama anak kecil. Jangan-jangan, Virus itu beneran kamu yang bikin. Aku nggak percaya. Kecuali kamu ikut aku ke rumah sakit buat tes IQ. Ayo aja, siapa takut? Tes IQ nggak perlu ambil darah, kan? Apa jangan-jangan mereka berdua mau jual anak ini? Hasil tesnya sudah keluar. Hah? Hehehe. Benar anakku? Apa dia wanita 5 tahun lalu itu?
Keluarga sedarah, 99,9%. Sudah kubilang, kecerdasannya itu persis sama dengan Presdir Fu. Presdir Fu, keluarga Fu sudah 28 generasi. Akhirnya punya keturunan. Selamat, Presdir Fu. Selamat, Tuan Muda Kecil. Sayang, mana mama? Mana anaknya? Dia adalah satu-satunya penerus keluarga Fu. Cari dia di seluruh kota. Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Siap. Aku harus memberitahu mama dulu. Gadis yang mama kenalkan padamu itu, dia sama sekali tidak datang. Kamu dapat anak dari mana? Terima kasih, Nak. Aduh, sampai berdarah begini. Mana ayah ibumu? Juan-Juan tidak punya ayah, hanya punya mama. Meskipun Mami tidak bisa bicara, tapi dia lembut dan cantik. Hah? Nenek, lihat deh, ini mamiku, belum punya suami. Loh, nenek, bisa carikan mamiku seorang suami? Gadis secantik ini ternyata tidak bisa bicara, tapi kelihatannya baik hati. Anak ini juga pintar. Pas sekali, cucu dan menantuku langsung dapat sekaligus. Tenang saja, serahkan padaku. Aduh, anak nakal, cepat kemari. Aku, ibumu, ditabrak mobil, darahnya mengalir seperti keran air. Cepat datang ke kantor catatan sipil. Ya, jangan lupa bawa KTP. Tidak punya kartu keluarga masih mau sekolah di TK kami. HPH. Pergi. Pergi. Mami, aku ditabrak mobil. Darahnya mengalir seperti keran air. Cepat datang ke kantor catatan sipil. Oh ya, jangan lupa bawa KTP. Juan-Juan, bukannya kamu bilang luka parah? Gadis yatim piatu ini tidak bisa bicara. Betapa sulitnya dia membesarkan anak sendirian. Hehe, Juan-Juan ada urusan. Aku pergi dulu ya. Nona, jangan buru-buru dulu. Aku akan kenalkan kamu gimana kalau kalian menikah saja. MA. MA, bukannya mama bilang. Mama terluka parah? Itu tidak penting. Sini, mama kenalkan. Ini putra mama, Fu Yunshen. Yunshen, ini ibu dari penyelamat mama. Yunshen, keluarga Fu kita selalu membalas budi. Kamu harus menikahinya sebagai balas budi. Menikahlah dengannya. Nona, kita tidak cocok. Aku punya anak umur 5 tahun. Meskipun aku tidak tahu dia orang seperti apa, tapi yang terpenting sekarang adalah mendaftarkan Juan-Juan. Lebih baik menikah dulu. Ternyata bisu juga. Pintar sekali mencari simpati, mencari perhatian. Kamu menikah denganku hanya untuk mendaftarkan anakmu? Omong kosongmu itu hanya bisa menipuku. Aku, Fu Yunshen, paling benci orang matre dan licik. Kamu punya keduanya. Aku bisa menikahimu, tapi aku tidak akan pernah menyukaimu. Selamat untuk kalian berdua. Juan-Juan, sini. Presdir Fu, kami sudah mencari ke seluruh rumah sakit. Tapi Tuan Muda Kecil tidak ada. Saya khawatir Tuan Muda Kecil diculik. Aku akan segera ke sana. Kamu segera kirim mobil cari dia di seluruh kota. Harus ketemu. Suami Mami mana? Anak nakal itu mungkin ada urusan. Kita tidak usah pedulikan dia. Lagi pula, Juan-Juan sekarang sudah punya akta kelahiran. Kan? Nenek hebat sekali. Seperti kakak peri di TV. Aduh, ini anak siapa sih? Mulutnya manis sekali.
Sudah jelas ini cucu kesayanganku. Sayang, nenek bukan kakak peri. Nenek ini nenek peri. Ayo, nenek ajak kamu dan mami melihat villa besar kita. Mau? Mau. Ayo, ayo. Oh, nenek. Di rumah nenek ada anak kecil lain juga? Tidak ada. Itu semua cuma ulah anak nakalku itu. Dia itu memang dramatis. Kamu tidak usah pedulikan dia. Kalau begitu, ayo kita pulang. Kalau begitu, ayo kita pergi. Nyonya besar. Huan-Huan, Juan-Juan. Ini semua adalah hadiah selamat datang untuk kalian. Fu Yunshen punya anak. Dia tidak akan menerima aku dan Juan-Juan. Aku dan Juan-Juan lebih baik mandiri saja. Mami bilang Juan-Juan agak rewel kalau tidur di tempat baru. Jadi kami pulang hari ini. Oh, begitu ya. Kalau begitu, kalian pulang dulu malam ini. Nanti aku suruh orang pindahkan kasurmu ke sini. Bagaimana? Baik. Huan-Huan, aku tahu tidak mudah bagimu membesarkan anak sendirian. Keluarga Fu ini, selain uang, tidak ada yang bisa kami berikan padamu. Nanti, secara nama kamu asisten Yunshen. Tapi sebenarnya agar dia lebih menjagamu. Kalian berdua juga bisa lebih mengembangkan perasaan. Bagus juga aku bisa bekerja di grup Huanyu. TK butuh orang tua yang punya pekerjaan bagus. Direktur Lin, kamu dan Presdir Fu sudah berteman sejak kecil. Kapan kalian menikah? Sebentar lagi, sebentar lagi. Halo semuanya, saya asisten baru Presdir Fu. Tidak ini. Kok bisu? Ini. Wah, grup Huanyu kita menerima orang bisu juga ya? Hah? Kok kamu jadi bisu? Aku hanya bisu. Aku tidak tuli. Aku punya kemampuan kerja. Lihat Wakil Presdir. Wakil Presdir kita itu paling tegas. Dia paling tidak suka pengemis bisu dan tuli sepertimu. Aku sarankan kamu cepat pergi sebelum Wakil Presdir datang. Jangan merusak suasana hati ayah. Kalian sedang apa? Kak Yunshen, kamu datang. Si bisu ini bilang dia asistenmu. Tapi grup Huanyu kita tidak pernah merekrut asisten bisu. Dia bahkan minta mama memberinya pekerjaan. Huan-Huan, kamu mati-matian hanya ingin aku melirikmu, kan? Aku akan membuatmu menyerah sendiri. Hah? Asisten Hu itu adalah karyawan disabilitas pertama di grup Huanyu kita. Semoga kalian semua bisa membantunya nanti. Lanjutkan kerja. Keluar, itu meja kerjamu. Tugas asisten rumah tangga adalah melayani semua karyawan di kantor, membersihkan sampah secara teratur setiap hari, membersihkan toilet secara teratur, datang paling awal untuk menyalakan AC, menjaga udara kantor tetap segar. Tapi aku alergi parfum, jadi tidak boleh pakai parfum saat jam kerja. Mengerti? Ini kan menyuruhku jadi petugas kebersihan? Takut? Kalau takut, cepat pulang. Bilang ke ibuku kamu mau berhenti. Dan jangan muncul di hadapanku lagi. Ini gampang. Presdir Fu, lihat deh. Asisten Huan ini kan bisu. Hidupnya pasti susah banget. Dia bahkan kerja kasar dengan serius. Aku mau lihat saja sampai kapan dia bisa pura-pura. Sudah, jangan dilap lagi. Sudah waktunya pulang.
Grup Huanyu bukan tempat memeras pekerja. MM. Huan, ranjangnya sudah mama suruh pindahkan ke keluarga Fu. Juan juga ada di sana. Cepat pulang setelah kerja, nanti malam kita makan besar. Bukankah sudah kubilang tidak akan ke keluarga Fu? Juan ini anak kecil yang rakus. MM. Mami, ini enak banget. Hehe, Kalau Presdir Fu pulang, bagaimana kalau dia mengganggu Juan? Selamat datang, Presdir Fu. Selamat datang, Presdir Fu. Hah? Kenapa Mami suruh aku sembunyi? Ya? Aku juga penasaran suami baru Mami kayak gimana, sih? Ngapain kamu di sini? Pergi sana. Kalian kan sudah menikah. Huan mau tinggal di mana kalau bukan di sini? Hah? Kalau kamu suruh mereka pergi, aku juga ikut pergi. Ya ampun, coba deh kamu bilang. Aku cuma mau keluarga kita berkumpul. Kenapa susah banget sih? Kalau nggak ada menantu perempuanku. Aku. Hari ini juga aku biarin air ini bikin aku tersedak sampai mati aja. HM. Aku cuma izinin kamu tinggal sementara. HMPH. Hei, anak bandel. Kamu nggak makan. Mati kelaparan aja sana. Aku pergi. Jangan sampai sakit gara-gara aku. Mami, kenapa Mami sembunyiin aku? Nggak biarin Juan ketemu suami baru Mami? Keluarga mereka punya anak lain. Paman itu nggak suka sama kamu. Kita nggak tinggal bareng mereka. Juan itu imut dan jenius. Banyak kok yang suka sama Juan. Aku juga nggak butuh dia. Mari kita bersulang untuk Direktur Lin, ya. Aduh. Asisten pribadi Hu, akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu nggak ada, acara team building kita ini, nggak tahu mau jalan gimana. Betul, kalau asisten pribadi nggak datang, siapa yang mau bawain teh sama air buat semua, bersihin tempat dong? Iya, kan? Hahaha. Bukankah hari ini team building? Kenapa aku harus melayani kalian? Ngapain sih pakai isyarat-isyarat gitu? Nggak ngerti, ya? Melayani semua orang, bukankah itu memang tugas asisten pribadi? Kalau hari ini kamu nggak mau kerjain, kita bakal laporin ke Presdir Fu. Kamu benar. Kita laporin aja ke Wakil Presdir. Kamu itu, orang nggak berguna. Nggak berguna. Hahaha. Fu Yunshen mungkin lebih menyiksa daripada mereka. Sudahlah.
Kak Yunshen sangat membenci jalan kecil ini. Aku akan bantu Kak Yunshen memberinya pelajaran. Kamu mau membunuhku dengan air panas, ya? Kamu tahu tanganku ini sangat berharga, kan? Hari ini, kamu bayar ganti rugi. Atau minum sup ini. Dia pasti nggak punya uang buat ganti rugi. Langsung minum aja, ya. Jangan buang-buang waktu kita, dong. Minum. 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 Ini sup yang baru mendidih loh. Gimana mau minum? Bukan aku, jelas-jelas kamu yang menabrakku. Cepat, bayar ganti rugi. Atau minum supnya. Minum, dong. Kenapa bengong aja? Minum. 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 Sup ini masih mendidih, kalau Huan-Huan meminumnya, tenggorokannya bisa rusak. Dia kan bisu, masih takut tenggorokannya rusak? Benar-benar lelucon. Huan-Huan. Minum. Minum. Mau kabur? Menersi, tangkap dia, benamkan dia ke dalam sup. Ah, Ayo, silakan minum supnya. ah, Minum. 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 Hahaha. Enak enggak? Sekali lagi, sekali lagi. Minum. Minum. Hahaha. Minum. Hahaha. Hahaha. Sekretaris Wada? Wakil Presdir, ada sesuatu untuk Anda. Asisten khusus Yo. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Sup ini tidak sengaja ditumpahkan oleh Huan-Huan. Makanya bajunya jadi basah. Betul. Apa yang Direktur Lin katakan itu benar, kan? Iya. Bukan kami yang melakukannya. Ini bagaimana ya? Bagaimana ini? Bukan kami yang melakukannya. Nanti kami bisa disalahkan habis-habisan. Sudah. Makan saja, jangan banyak bicara. Hah? Mami, wajahmu kenapa? Siapa yang berani mengganggu mamiku? Siapa yang berani mengganggu mamiku? Mami cuma tidak sengaja jatuh. Juan-Juan jangan khawatir. Mama lagi kerja, tutup dulu ya. Siapa yang mengganggu mamiku? Kamu. Mami, siapa yang mengganggumu? Bocah sialan dari mana ini? Berani-beraninya mengganggu acara tim kami? Juan-Juan bukan bocah sialan. Juan-Juan adalah anak mami. HMPH? Oh, jadi ini anak harammu. Siapa yang memberimu keberanian berani-beraninya bawa dia ke acara tim building? Juan-Juan bukan anak haram. Aduh, jangan gerak-gerak gitu dong. Bau busuk dari bocah sialan itu sampai ke mukaku. Bikin aku harus semprot parfum. Buat ngilangin bau asamnya. Gawat, Juan-Juan alergi parfum. Kamu pura-pura apa sih? Belum pernah dengar. Kamu belum pernah dengar. Bukan berarti tidak ada. Juan-Juan. Mau kemana? Hah? Asisten Huan, setelah tim building datang sebentar.
Ini kan telepon wakil presdir? Kamu berani-beraninya di belakang memanggil wakil presdir, suami? Dasar wanita murahan. Huan. Kamu berani-beraninya di belakang memanggil wakil presdir, suami? Dasar wanita murahan. Mami, Juan, oh iya, ada obat di tasku. Ah, ya. Kamu berani-beraninya menggigit orang. Tangkap dia. Ah, ah. Oh, mau kasih obat ke anak haram ini? Kalau begitu, berlututlah dan mohon padaku. Hahaha. Ahahaha. Hahaha. Ya, habis. Gimana ini? Begini saja, kamu sujud 20 kali di depanku. jangan. Juan, demi kamu. Mami rela melakukan apa saja. Lihat, si bisu ini sujud. Loh, nggak bisa apa-apa. Tapi sujudnya profesional banget. Ya. Tolong bawa Juan ke ruang medis. Dasar kampungan, kamu. Mana ada ruang medis di hotel? Cuma ada gudang. Masukkan dia ke sana. Mami, Hahaha. Ah, ah. Hahaha. Sekretaris Lee, kamu nggak seharusnya menindas begini, kan? Anak itu sampai sesak napas, cepat berikan kuncinya. Kalau begitu, kamu saja yang gantiin Huan. Aku. Lagi pula, aku juga nggak bilang nggak akan buka pintu. Asal Huan segera mengundurkan diri dan berjanji nggak akan menggoda Presdir Fu lagi. Aku akan langsung buka pintunya sekarang. Si bisu itu masih saja mau menggoda Presdir Fu. Cepat keluar dari Huanyu. 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 Aduh, aduh. Ah. 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 Hahaha. Hahaha, sekarang pintunya tidak akan bisa dibuka lagi. Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Anak Huan ada di dalam. Katakan, ada apa ini? Kak Yunshen, jangan marah. Dia mengotori rokku makanya aku menguncinya di dalam. Siapa sangka dia tiba-tiba alergi tanpa sebab. Sekretaris Lin benar. Anak-anak memang suka pura-pura sakit, kan? Tidak boleh membiarkan Kak Shen tahu yang sebenarnya. Lin Zirou yang membuat Juan alergi. Menulis omong kosong apa ini? Tanyakan pada semua orang, apakah aku, Lin Zirou, orang yang suka menindas? Bukan. Bukan. Tolong, semuanya, bersaksi untukku. Tolong semuanya, tegakkan keadilan untuk anak ini. Cukup. Yang ingin ku tahu adalah kebenarannya. Kusarankan kalian lihat baik-baik. Pemilik perusahaan ini adalah Presdir Fu, bukan Sekretaris Lin. Kenapa? Wakil Presdir ada di sini,
Apa kalian masih bisa dibalas dendam? Wakil Presdir yang membuat anak itu alergi adalah Sekretaris Lee. Kak Yunshen, aku hanya ingin membantumu menghukum wanita yang mengganggumu ini. Membantuku? Kulihat kamu ini cemburu buta. Grup Huanyu tidak butuh sekretaris jenderal sepertimu. Lin Zero, kamu dipecat. Mami, Aku akan mengantar kalian ke rumah sakit. Kak Yunshen, Kak Yunshen. Pasien mengalami pembengkakan tenggorokan akibat alergi parah. Ada risiko sesak napas. Untungnya, obat alergi sudah diberikan lebih awal. Setelah infus selesai, dia mungkin akan pulih sepenuhnya. Tidak perlu berterima kasih, Tuan Lee sudah membayar dan menunggu di luar sejak tadi, jadi saya tidak akan mengganggu kalian. Kejam tapi juga baik hati. Fu Yunshen, sebenarnya orang seperti apa kamu ini? Juan, kamu sudah bangun. Masih ada yang tidak enak badan? kalau saja Juan tidak alergi. MA, ada apa? Aku akan segera ke sana. MA, Sudah pulang. bukankah kamu bilang tanganmu teriris saat memotong sayur? Aduh, sakit sekali. Menurutmu ini, apa aku akan mati ya? Bagaimana kalau kita adakan pernikahan untuk mengusir sial? Aku sudah lihat, kamu tidak apa-apa. Bukankah kamu bersekongkol dengan kepala pelayan untuk berakting? Setiap hari bilang mau mencari anak kandung. Tapi aku tidak melihatmu membawa anak itu pulang. Pokoknya, aku memanggilmu pulang hari ini hanya untuk membicarakan pernikahanmu dengan Huan. Aku tidak akan mengadakan pernikahan dengannya. Setelah aku menemukan anakku, aku akan menceraikan Huan. Anak itu, kurasa itu hanya alasan saja. Aku sudah mendesakmu menikah bertahun-tahun. Apa aku tidak tahu? Gadis yang kucarikan untukmu 5 tahun lalu, dia sama sekali tidak datang. Anakmu itu apa jangan-jangan dia muncul dari belahan batu, ya? Aduh. Percaya, kan? Jangan salah. Sertifikat ini dibuatnya lumayan mirip asli, ya. Ini memang asli. MA, kenapa Mama nggak percaya? Presdir Huo ada petunjuk untuk dilaporkan. Katanya tuan muda kecil sudah pulang. Aku tahu. MA, tunggu saja. Malam ini aku akan bawa cucu kesayangan Mama pulang. Presdir Fu orang sibuk begitu. Mana ada waktu terus menunggu kita? Apa dokter salah paham ya? Asisten Peu, setengah jam lagi aku ingin bertemu denganmu di Mal Longsing. Juan, Mami mau pergi kerja dulu. Mami pergi saja. Juan sudah baikan. Nanti pulang sendiri. Tapi apa? Paman itu suami baru Mami, ya? Kalau begitu, apa dia sangat suka Mami? Jangan bicara sembarangan. Paman itu sama sekali tidak suka Mami. Nanti kita akan bercerai. Di TV juga begitu, kan? Kalau seorang pria suka wanita, dia akan menggodanya. HM? Presdir Fu, terima kasih banyak sudah menyelamatkan anak saya. Tapi kita ini cuma murni, akan segera bercerai. Anda tidak mungkin mengajak saya kencan, kan? Aku tahu maksudmu. Tapi aku tidak tertarik padamu. Aku memanggilmu ke sini hari ini hanya untuk membantu anakku memilih mainan.
Ultraman. Anakku itu jenius ber-IQ tinggi. Tidak mungkin suka mainan kekanak-kanakan yang disukai anak-anak biasa sepertimu. Sepertinya aku salah orang memanggilmu. Anakmu yang kekanak-kanakan. Anakku itu jenius komputer. Tapi dia juga setiap hari main komputer sambil memeluk Ultraman. Lihat video ini. Halo. Kalian berdua sudah lihat-lihat lama di sini. Jadi beli tidak, sih? Kalau tidak beli, pergi sana. Siapa bilang kami tidak beli? Selamat siang, Wakil Presdir. Tuan Gu. Semua mainan yang cocok untuk anak laki-laki 5 tahun ada di sini. Dan ini pesanan Anda. Tas wanita edisi terbatas. Yang ini aku bawa. Yang lain tolong bungkusin buat dibawa pulang. Presdir kok boros banget sih. Andai ayah kandung Juan-Juan punya separuh hati nurani kayak gini. Aduh. Hah? Mami, siapa? Nggak tahu, mungkin salah ketuk pintu. Aduh, Ayah, tahun ini ayah harus baik sama Mami, ya? Kalau ayah nggak jawab, aku anggap ayah setuju. Makasih, ayah. Benar juga, Fu Yunshen. Kenapa kamu pikir dia akan terus menunggumu? Mereka sudah membentuk keluarga baru. Ayah, asal ayah lindungi Mami. Juan-Juan akan selalu memberi persembahan setiap hari. Kenapa Fu Yunshen ada di sini? Ini buatmu. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Fu Yunshen, kamu kenapa? Percuma juga aku bilang. Kamu nggak akan ngerti. Ayah, Nggak bisa, dia lagi nggak baik-baik aja. Aku nggak bisa biarin dia sendirian. Jangan minum lagi. Anakku sudah punya ayah lain. Apa aku nggak boleh sedih? Panas sekali. Hah? Minumannya bermasalah. Kak Yunshen, setelah minum anggur itu, kamu pasti akan jadi milikku. Huan-Huan jangan harap bisa merebutmu. Kak Yunshen, kamu kenapa? Zero datang menyelamatkanmu. Ada apa? Maaf, saya salah orang. Direbut oleh Huan-Huan. Presdir Gu, saya antar Anda ke rumah sakit. Kenapa kamu tidak menungguku? Ah,
Sepertinya Fu Yunshen mengira aku adalah ibu dari anaknya. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Jangan pergi. Baru sekarang kamu takut? Jangan kira setelah naik ke ranjangku kamu akan jadi istri wakil presdir. Jelas-jelas kamu yang memaksaku. Keluar. Dokter, apa mami saya sakit parah? Hal seperti robek di bawah sana. Mana bisa diceritakan ke anak kecil? Tidak apa-apa, mami kamu itu hanya demam karena beberapa alasan. Ditambah lagi emosinya tidak stabil. Dia baru saja pingsan. Istirahat 2 hari juga sudah sembuh. Sayang, papamu mana? Juan-Juan tidak punya dedi. Suami baru mami boleh, kan? Aku suruh dia ke rumah sakit. HMPH. Halo. Presdir Fu, Tuan MA dan Nyonya MA sudah datang. Tuan MA. Silakan duduk. Yunshen, aku baru saja kembali ke negara ini, berencana mengadakan sebuah pesta. Apa kamu ada waktu untuk datang? Tuan MA, Anda bercanda. Merupakan kehormatan bagiku diundang oleh Anda. Merupakan kehormatan bagiku diundang oleh Anda. Aduh, baru beberapa tahun, grup Huanyu sudah berkembang pesat. Ya, grup Huanyu sudah berkembang pesat. Ya. Jarang sekali Anda tertarik. Bagaimana kalau aku minta karyawan mengantar Anda berkeliling? Bagaimana kalau aku minta karyawan mengantar Anda berkeliling? Baiklah. Pesta besok. Biarkan Huan-Huan ikut denganku. Baik. Tapi Tuan MA adalah raksasa internet yang sedang naik daun sekarang. Raksasa internet yang sedang naik daun sekarang. Dan yang diundang ke pesta itu adalah para bangsawan inti kota Haicheng. Asisten Hu belum pernah ke acara seperti itu. Sepertinya akan ada masalah. Memang itu yang kuinginkan. Biar dia berbuat salah. Juga, siapkan surat pengunduran diri untukku. Baik. Huan-Huan, aku akan membuatmu tahu. Akibatnya jika kau mempermainkanku. Sepertinya Xia Oyong akan mendapat masalah. HMPH. Suami baru mami, cepat angkat teleponnya dong. HM? Juan-Juan, dia orang jahat. Dia tidak akan datang menyelamatkan mami. Nanti kalau kau bertemu dia, sembunyi saja. Mengerti? Ada apa dengan suamimu? Kenapa tidak mengangkat telepon? Dia sudah mati. Asisten Peu, besok jam 9 pagi, datang ke aula perjamuan Hotel Longteng. Perjamuan ini diselenggarakan oleh Tuan MA. Ini sangat penting. Terlambat atau tidak datang, langsung dipecat. Kenapa aku yang harus menghindarinya? Dia yang berutang maaf padaku. Waktunya hampir tiba. Di mana Fu Yunshen? Bukankah dia yang menyuruhku pergi ke aula perjamuan bersamanya?
Menersi, apa ada mobil lain di perusahaan? Mobil grup Huanyu itu, semuanya untuk menjemput para petinggi. Kamu Huan-Huan itu siapa? Sih? Mau naik mobil juga? Aduh, asisten Hu. Kalau kamu tidak cepat lari, nanti dipecat wakil presdir. Loh. Halo, kamu yang pesan pengiriman kilat, kan? Tolong antarkan saya ke Hotel Longteng. Oke, naik. Berhenti. Kembalikan barangku. Aduh, Kakiku. Sepertinya aku tidak bisa berdiri. Aku, jangan pura-pura jatuh. Dong, mobilku bahkan tidak menyentuhmu. Aku bilang ya, aku tidak mungkin ganti rugi. Kamu baik sekali. Aku sungguh tidak pura-pura jatuh. Tadi aku dicopet. Saat mengejar pencopet itu, kakiku terkilir tidak sengaja. Tidak apa-apa, itu semua barang tidak berharga. Aduh, sudah jam 9.30. Nona, bisakah kamu berbaik hati, mengantarku sebentar? Sangat dekat, di depan sana Hotel Longteng. Baik, aku juga kebetulan mau ke sana. Tidak bisa. Mobilku tidak boleh membawa 2 orang. Itu melanggar hukum. Kamu baru saja dicopet. Gelang giok ini masih laku berapa? Sih? Jual saja mobilnya padaku. Baiklah, ambil saja mobilnya. Hati-hati di jalan. Helm. Nona, ayo naik. Wah, ini pasti ibunya Direktur Lin ya? Tidak disangka Tuan MA mengundang semua orang penting di kota Haicheng. Dan ibunya Direktur Lin juga termasuk di dalamnya. tentu saja. Keluarga Lin kami ini keluarga seperti apa? Setara dengan keluarga Fu. Kalau bukan karena Zero kami suka Presdir Fu, aku tidak akan tega membiarkannya bekerja di luar. Tapi Direktur Lin dan ibunya tidak terlalu mirip. Ya, Oh, Kenapa ada orang sembarangan berani masuk pesta? Satpam, usir 2 sampah ini keluar. Hei, kalian berdua. Lebih baik pulang saja. Nona Lin, undangan ini asli. Ini asisten Hu dari grup Huoyan. Hahaha, Huan. Kamu benar-benar berpikir Kak Yunshen ingin kamu datang ke pesta ini? Ini pekerjaanku. Oh, kamu sebentar lagi akan kehilangan pekerjaan. Semua orang di grup Huanyu tahu. Presdir Fu sangat kesal denganmu yang masuk lewat koneksi. Dia ingin memanfaatkan pesta ini untuk memecatmu. Hahaha. Asisten khusus Yo, siapkan surat pengunduran diri untuk Huan. Alasan pemecatannya tulis saja merusak proyek kerja sama penting perusahaan. sepertinya gadis kecil itu sudah banyak menderita. Presdir Fu, ada masalah. Asisten Huan membawa seorang wanita masuk ke aula pesta. Nona Lin sedang menyulitkan mereka. Tidak perlu pedulikan mereka. Nyonya belum juga datang mencariku. Jangan-jangan dia tertahan di pintu masuk, aku harus pergi melihatnya. Anak macam apa ini? Zero, dia itu Huan yang sering mengganggumu. Benar saja, wajahnya seperti rubah genit. Niatnya tidak baik. Ya ampun, benar-benar tidak tahu malu. Kalau aku jadi Huan, aku sudah lama mengundurkan diri. Kalau punya sedikit kesadaran, harusnya mengundurkan diri sendiri. Masih ikut pesta segala.
Betul sekali. Betul. Satpam, usir mereka berdua. Usir dia. Siapa bilang Huan-Huan harus pergi? Malam ini, Huan-Huan adalah tamu terhormat. Karena saya adalah Nyonya MA. Kalian semua, minta maaf pada Huan-Huan sekarang. Hahaha. Hahaha. Kamu bilang kamu Nyonya Emma? Tuan Emma itu pendiri perusahaan internet top dunia saat ini. Perusahaan yang ingin bekerja sama dengan mereka banyak sekali. Bahkan aku saja tidak punya kesempatan bertemu. Kamu gila, ya? Betul. Kalian berani-beraninya menyuruh Zero kami minta maaf pada kalian. HMPH. Kalian tahu siapa Zero kami? Dia adalah calon istri Presdir Grup Huanyu. Kalian yang satu pincang, yang satu bisu. Jangan-jangan kalian membentuk aliansi penyandang disabilitas, ya? Hahaha. Sebahagia apa mereka tertawa sekarang? Sepilu itu mereka akan menangis nanti. MA. Melihat pembawaannya. Jangan-jangan dia benar-benar Nyonya MA? Nyonya MA itu terkenal suka perhiasan mewah. HMPH, kalau kamu benar Nyonya MA, apa mungkin berdandan seperti ini? Tadi aku bertemu pencuri. Maling itu barang-barangku udah dicuri semua. Cih, Ngarannya kebangetan deh. Kayaknya otak kamu yang dicuri maling. Satpam, tangkap mereka, lempar ke dapur belakang. Suruh cuci piring. Coba siapa yang berani? Lepasin, lepasin. lepasin. Berani-beraninya kotorin rok gue. Satpam, patahin kaki satunya lagi tuh orang gila. Lepasin. Berhenti. Beraninya kalian. Beraninya kalian. Nyonya, Nggak apa-apa. Aku baik-baik saja, cuma keseleo. Untung ada gadis kecil ini yang nolongin. Nak, kamu nggak apa-apa? Kak Yunshen? Dia beneran Nyonya MA? masa aku salah orang? Maafkan saya, Nyonya MA. Saya nggak tahu siapa Anda. Mohon jangan marah. Ampuni saya sekali ini. Kalau minta maaf bisa beres. Buat apa ada hukum? Pas kamu nindas aku tadi, harusnya udah mikirin bakal kena karma. Sayang, tangkap orang ini. Jebloskan dia ke penjara 10 tahun. Hah? Ah, Jangan. Fu Yunshen. Presdir Fu. Putri sulungku sekarang sudah tidak bisa ditemukan. Kamu tidak bisa membiarkanku kehilangan Zero lagi. Tolong bicarakan baik-baik dengan Tuan MA. Begini, kami bersedia membayar 100 juta. Kita bicara pribadi. Nyonya Wang, Kupikir semua teman suamiku itu orang pintar. Gadis kecil, kamu yang putuskan. Kalau aku tidak terpisah dari Mama, Mama juga akan sangat menyayangiku, kan? Maafkan orang lain. Kebaikan tertinggi itu seperti air. Gadis kecil, kamu memang gadis baik yang tulus dan berhati mulia. Maukah kamu bergabung dengan perusahaan kami? Menjadi kepala sekretaris suamiku? hah? Huan-Huan bergabung dengan Huanyu hanya untuk mendekatiku. Pasti tidak akan setuju. Hah? Aku cuma khawatir dengan kemampuanku. Kamu tidak percaya kemampuanmu, dan tidak percaya padaku dalam membimbing orang? Betul, dengan dukungan kami. Gelar dan bakat itu tidak ada artinya. Selama ada sumber daya,
Kelinci pun bisa terbang tinggi, itu yang terpenting. Itu adalah karakter. Ayo, kita lanjutkan berdandan. Kak Yunshen, aku tahu kamu masih memikirkanku. Malammu dengan Huan-Huan itu, aku anggap tidak pernah terjadi. Kamu tetaplah Kak Yunshenku satu-satunya. Apa? Fu Yunshen tidur dengan asisten bisu itu? Hah? Bagaimana kamu tahu? Aku dengar-dengar. Masalah ini tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Malam itu kamu yang memberiku obat. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kak Yunshen, aku pulang dulu. Emma? Mungkinkah selama ini aku salah paham pada Huan-Huan? Presdir Fu, tanganmu. Sekarang baru tahu sakitnya? Waktu kamu menindas Huan-Huan, kenapa kamu nggak merasakan sakitnya dia? Mama sudah tahu semuanya. Mama sudah tahu dari dulu. Huan-Huan itu anak yang baik. Tapi Mama nggak tahu anak Mama ini brengsek banget. Sudah begini. Huan-Huan dapat pekerjaan bagus juga nggak apa-apa. Kamu temui Huan-Huan, minta maaf padanya. Mana ada si pasangan yang nggak pernah bertengkar? Bertengkar di ranjang, baikan di ranjang juga. Kami bukan suami istri, tapi aku memang berutang maaf padanya. Kamu belajar bahasa isyarat dulu sana. Huan-Huan ngomong apa kamu nggak ngerti. Nggak usah nulis. Huan-Huan, kamu mau mengurus pengunduran diri, kan? Baguslah dia pergi, aku sudah lama nggak suka sama dia. Saudara miskin dari desa. Apa haknya dekat-dekat wakil presdir? HMPH, kamu lihat aku nggak ada gunanya, cepat pergi sana. Apa kamu mau menunggu presdir Fu mengusirmu sendiri? Siapa bilang Huan-Huan diusir? Huan-Huan, selamat atas promosi jabatanmu sebagai sekretaris utama Tuan MA. Nanti di tempat Tuan MA kerja yang benar. Nggak mungkin. Wakil Presdir, dia kan bisu. Mana mungkin Tuan MA menjadikannya sekretaris utama? Kamu meragukanku. Aku. Aduh, sekretaris utama PU. Aku yang nggak tahu diri. Tuan MA itu sekarang raksasa teknologi paling hebat di dunia. Nanti grup Huanyu. Pasti banyak kesempatan kerja sama dengan Anda. Nggak usah terima kasih. Aku bisa baca bahasa isyarat. Aku bantu urus pengunduran dirimu. Ya. Akhirnya bebas dari orang-orang gak jelas ini. Nggak mau ganti. Kita kan rekan kerja. Makan perpisahan dulu. Yuk. Ada urusan, aku pergi dulu. Sebenarnya aku salah isi saldo anggota restoran Hotpot. Hari ini hari terakhir. Aku takut rugi kalau makan sendirian. Bos besar juga bisa salah isi saldo anggota? Tolongin aku, dong. Salah ya salah. Hotpot kan gak pernah salah. Makan aja sekali, aku juga gak rugi. HMPH. Oke, ayo. Huan-Huan, maafkan aku. Makan yang banyak. Hah? Dulu waktu kembali ke Kuan-Kuan, memang begini. Jangan-jangan hamil lagi? Lihat aku sebentar saja langsung muntah. Ternyata dia sangat membenciku. Kamu suka anak-anak? Kenapa tanya begitu? Dulu aku suka. Sekarang tidak. Jangan libatkan anak-anak dalam urusan orang dewasa. Dia benar. Aku harus bertanggung jawab atas anakku. Apa kamu sebegitu tidak ingin melihatku? Aku pergi dulu.
Aku sudah bayar tagihannya, makanlah yang banyak. Sudah pergi? Bukankah dia bilang mau makan sampai balik modal? Fu Yunshen, tunjukkan tanggung jawabmu. Bagaimanapun juga, itu anakmu. Ada orang, aku paman yang datang terakhir kali. Tidak ada orang di rumah? Hai PH. Penculik, aku akan melawanmu. Hah? Penculik? Mana ada penculik? Berani-beraninya menyentuh anakku. Jangan pura-pura, kamu memang penculik. Aku akan lapor polisi sekarang. Aku akan suruh paman polisi tangkap kamu. Aku bukan penculik. Aku papi kandungmu. Nggak denger. Omongan nggak jelas. Benarkah? Hah? Waktu itu kamu ambil darahku. Itu cuma buat tes DNA? HM. Berarti kamu papi kandungku, dong? HM, ganteng. Kelihatannya juga kaya banget. Lebih baik daripada suami baru mami itu. Ya udah deh, aku terima dia dengan berat hati. Papi. Nanti kalau papi MU yang sekarang dengar, kan gak enak. Papi yang sekarang? Mana ada papi yang sekarang? Itu. Sebenarnya aku pernah ke sini sekali. Dengar kamu panggil orang lain papi. Oh, itu toh. Papi Dewa Rezeki, ini papi kandungku. Tolong berkati mami dan papi. Supaya tahun depan lancar dan kaya raya. Hehe. Oh, ternyata dia panggil Dewa Rezeki. Kalau begitu, papi antar kamu pulang. Mau? Aku akan mengadakan pesta besar untuk Juan-Juan dan mengumumkannya di depan semua orang. Papi paling ganteng sedunia. Mami sebentar lagi pulang. Ayo kita main piano bersama. Oke, kalau begitu aku akan menunggu mami pulang bersamamu. Selamat, Anda hamil. Gawat. Kenapa ekspresinya begitu? Anda hamil anak kembar. Hah? Anak kembar itu langka. Loh, coba bayangkan, dua anak kembar identik berlari ke arahmu sambil tersenyum. Betapa indahnya pemandangan itu. Aku dan Fu Yunshen hanya menikah kontrak. Aku tidak bisa egois membiarkan mereka lahir di keluarga tanpa cinta. Ini adalah dua nyawa. Fu Yunshen, bagaimana kamu akan memandang bayi-bayi ini? Asisten khusus Yo, teleponmu ini sebaiknya ada hal penting. Kalau tidak, hati-hati dengan pekerjaanmu. Wakil Presdir, ini benar-benar masalah besar. Tuan MA mengajak Anda membahas kerjasama. Jika berhasil, nilai pasar grup Huanyu akan berlipat ganda. Kalau begitu, harta yang diwarisi anak itu bukankah itu lebih banyak lagi? Masalah ini sangat penting. Anak ada di rumah juga tidak akan ada bahaya. Bagaimana menurut Anda? Saya akan segera ke sana. Asisten khusus Yo, seminggu lagi saya akan mengadakan pesta pengakuan keluarga. Tolong siapkan. Mami. Hah? Tadi papi kandung Juan-Juan datang ke rumah. Mami melihatnya di bawah, kan? Hah? Sudah 5 tahun berlalu. Mami sudah lupa wajah papi MU. Kamu yakin itu papi MU? Aku sudah lihat hasil tes DNA-nya. Lagi pula papi juga bilang minggu depan mau adakan pesta pengakuan keluarga untuk diakui di depan semua orang. Mami, Juan-Juan boleh ikut, kan? Apapun yang terjadi antara aku dan papi Juan-Juan, Juan-Juan tidak bersalah. Mami senang sekali. Juan-Juan akhirnya akan diakui oleh papi MU. Terima kasih, Mami. Kalau begitu Juan-Juan mau mandi dulu, ya. Bagaimana cara memberitahu Fu Yunshen, ya? Fu Yunshen, tidak.
Tidak bisa bertanya seperti itu. Dia memang sudah punya anak, kan? Kalau gara-gara aku, gimana kalau dia nggak sayang anak kita? Ayah, ada apa? Kamu datang. Ada apa? Aku sudah menemukan anak kandungku. Kapan kamu ada waktu? Kita urus surat cerai. Soal yang dulu, aku minta maaf padamu. Nanti kalau butuh bantuan apapun, jangan sungkan bilang padaku. Cuma kamu yang mau cerai? Kalau mau cerai, cerai saja. Anak-anak semua ikut aku. Hah? Ada apa denganmu? Perutmu tidak enak? Akhir-akhir ini tidak nyaman. Mantan suamiku datang. Setelah masalah mantan suami beres, kita akan bercerai. Baik, tapi mantan suamimu tidak baik padamu. Kamu yakin mau balikan dengannya? Terima kasih atas perhatiannya. Apa? Kalian berdua mau cerai? MA, karena mama sudah dengar, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Percaya atau tidak, aku sudah menemukan anak kandungku. Minggu depan aku akan mengadakan pesta penyambutan untuknya. Tidak bisa. Kamu harus bertanggung jawab pada Huan-Huan dan anak-anak. MA, aku juga harus bertanggung jawab atas anakku sendiri. Dasar tidak punya hati. Huan-Huan sudah bersamamu begitu lama, ya? Dia tidak sebanding dengan wanita jahat itu, yang bahkan wajahnya pun tidak bisa kau ingat. Wanita jahat itu? Tante, jangan karena aku, hubungan ibu dan anak kalian jadi terganggu. Karena dia ingin bercerai, ya sudah, cerai saja. Anak baik, kau lagi-lagi menderita. Tenang saja, Mama harus membelamu. Membelamu. Aku tanya sekali lagi, apa kau benar-benar ingin bercerai? Pasti. Baik. Tanda tangan. 100 juta? MA, apa mama lupa? Aku dan Huan-Huan bercerai. Memang harus membagi hartaku padanya. Hah? Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Huan-Huan, jangan sungkan. Secara garis besar, dia selingkuh dengan wanita jahat itu, jadi dia pihak yang bersalah dalam pernikahan ini. Keluarga Fu harus memberimu kompensasi. Cepat tanda tangan, kalau tidak, jangan harap aku setuju wanita jahat itu masuk ke rumah ini. Nah, keluarga Fu yang bersalah padamu. Ambil saja 100 juta ini dulu. Kalau ada masalah lagi, cari aku. Ingat itu. Keluarga Fu akan selalu jadi sandaran kuatmu. MA, menurut Mama, kalau aku pakai baju ini ke pesta Kak Yunshen, gimana? Bagus, bagus. Anak mama ini sudah cantik dari sananya. Pakai apa saja pasti cantik. Hahaha. Nanti ya, kamu tinggal bermanja-manja sedikit. Aduh, Fu Yunshen itu sampai lupa namanya sendiri. Mana ingat lagi dia bertengkar sama kamu? MA, Zero. Yunshen bilang dia mau mengumumkan berita penting di pesta itu. Jangan-jangan dia mau melamar kamu. Ya? Hahaha. Malu, ya? Hahaha. Kalau Kak Yuewe tidak diculik, dia juga sudah waktunya menikah. Aku ingat dia punya tanda lahir hati yang sangat lucu di dadanya. Kalau aku melihatnya, aku pasti langsung mengenalinya. Tapi kenapa aku tidak bisa menemukannya? Ya? MA, Mama masih punya aku, kok. Aku akan berbakti pada Mama sekaligus untuk bagian Kak Yuiwe juga. Bagus, bagus. Kamu itu harus pegang erat-erat Fu Yunshen itu. Keluarga Lin kita masih harus bergantung pada keluarga Fu mereka. MA, Mama tenang saja. Oh, iya. Coba lihat, ini yang baru-baru ini kutemukan. Gadis dengan tanda lahir hati di dada. Sayangnya umurnya tidak cocok. Kenapa dia masih mencari kakakku?
Bagaimana bisa kubiarkan dia berhasil? Mami, ayo kita pergi. Mami, Papi bilang pesta pengakuan kerabatnya di sini, kan? Ayo. Hah? Itu bukan nenek, ya? Kenapa dia ada di sini? Nenek, Juan. nenek, kenapa nenek di sini? Juan kangen nenek banget. Juan kesayangan nenek. Fu Yunshen si anak durhaka itu, sudah ketemu anak kandungnya? Malah menyuruh Juan dan Huan datang. Betapa sedihnya mereka. Nenek ngapain di sini? Aku dengar ada orang besar mau mengadakan acara pengakuan kerabat. Jadi aku datang buat meramaikan saja. Kalau begitu, aku masuk dulu, ya. Juan dan Huanku yang malang. Mami, orang besar yang nenek bilang itu ini Papi, kan? Kalau begitu, Juan cuma orang kecil, dong. Hehehe. Kamu imut sekali. Ayo kita masuk. Ayo. Kalian ngapain di sini? Wanita jahat, kenapa kamu di sini? Hahaha, kenapa aku di sini? MA, cepat lihat. Ini dia wanita yang menggoda Kak Yunshen. HMPH, harga diri itu penting. Nona muda, aku sarankan kamu punya sedikit rasa malu. Bawa anakmu keluar, cari warung dan makan seadanya. Hari ini Wakil Presdir mengundang semua orang ke sini, karena ada pengumuman penting. Jangan sampai kamu di sini merusak acaranya. Kebetulan sekali, Papi Juan juga bermarga Fu. Kebetulan sekali, Papi Juan juga bermarga Fu. Orang bermarga Fu di kota Haicheng saja ada jutaan, tidak mungkin Fu Yunshen. Cepat bawa anakmu pergi. Jangan numpang makan dan minum di sini. Kami tidak numpang makan dan minum. Pesta hari ini diadakan oleh Papi untukku. Hahaha. Dasar bisu, anakmu ini gila, ya? Cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Juan bilang itu benar. Aku akan telepon Dedi sekarang. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih berani teriak-teriak di sini? Aku akan membuatmu diam sekarang. Aku tunggu, bocah sialan. Hah? Mami, matamu. Mami, matamu. Aku akan mencuci matamu sekarang. Ambil tongkatnya. Kenapa? Sekarang sudah jelas, kan? Kalian tidak boleh lagi mengganggu mamiku. HMPH. Kamu si bisu. Setiap hari bermimpi jadi nyonya kaya. HMPH, merebut pria Zero. Bagaimana ibumu mengajarimu? MA, jangan marah. Dia itu cuma anak yang tidak diajari ibunya. Katanya waktu umur 2 tahun dia ditinggalkan orang tuanya di panti asuhan. Kalian tidak boleh lagi mengganggu mamiku. Semua jangan bicara. Aku bilang saja. Aku Lin Zero sehat walafiat, disayang orang tua, kaya raya. Dan Kak Yunshen adalah sahabat dari kecil. Huan, apa yang kamu punya untuk merebut priaku? Aku tidak merebutnya darimu. Kenapa kamu menangis? Sial banget. Kalian tidak mau pergi, ya? Satpam, usir mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Juan, suara Papi kok familiar banget? Kamu tidak apa-apa. Papi, aku tidak apa-apa. Wanita jahat ini yang menggangguku. Dia anak kandungmu? Bagaimana mungkin anak haram ini putramu? Zero,
Dia bukan anak haram. Dia adalah pewaris keluarga Fu. Kamu belum menikah? Sudah memukul Zero. Zero, lamaran hari ini kamu tidak boleh menerimanya. Dia cuma lagi marah. Dia biasanya tidak begini. Kalian bilang aku hari ini akan melamar Lin Zero. Kamu mengadakan pesta sebesar ini hari ini. Ngundang semua tokoh elit di kota Haiteng ke sini. Dan semuanya dirahasiakan. Bukannya kamu mau melamar Lin Zero? Gawat, papinya Juan-Juan ternyata menantu keluarga Lin. Dia pasti nggak bakal sayang sama Juan-Juan. Juan-Juan, ikut mama. Mami, kenapa kita harus pergi? Kamu itu mamanya anakku. Ternyata kamu. Fu Yunshen itu papinya Juan-Juan. Kamu. Malam 5 tahun lalu itu kamu. Fu Yunshen, kamu gila. Lepasin. Kamu. Lin Zero, kamu udah berkali-kali hina istri dan anakku. Setiap kejahatan yang kamu lakuin udah cukup buat bikin kamu mati 10 kali. Aku ngelakuin semua ini cuma karena aku cinta kamu. Lin Zero, lihat baik-baik. Posisi Nyonya Fu. Selalu buat keluarga Wu. Zero, bangun. Fu Yunshen, kenapa kamu berani bully anakku? Perempuan yang kamu nikahi harus anak dari keluarga Li. Dulu kalau bukan karena kamu main bareng Yue di taman. Yue-nya keluarga kami mana mungkin diculik? Yue, jangan takut. Aku bakal selalu lindungin kamu. Hehe. Anak kecil. Maaf. Keluarga Fu selama 20 tahun ini terus-menerus memberi kompensasi pada keluarga Lin. Lagi pula, Yunshen waktu itu masih anak-anak. Kamu tidak bisa menyalahkan semuanya padanya. Kenapa Yue meninggal sia-sia? Sementara Fu Yunshen sekarang hidup enak? Fu Yunshen, seumur hidupmu kamu berutang pada keluarga Lin. Hari ini kamu harus menceraikan si bisu ini. Bibi, kamu mengungkit masalah Yue bukankah karena kamu juga tahu? Semua ini salah Lin Zero. Aku tidak akan menceraikan Huan. Mulai sekarang, keluarga Fuku tidak akan lagi bekerja sama dengan keluarga Lin. Ayo, usir Nyonya Lin. Fu Yunshen, jangan keterlaluan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Semuanya sudah beres. Semuanya sudah beres. Huan, Juan. Mami. Cepat, ke rumah sakit. Kondisi pasien tidak bagus, dan dia hamil kembar. Pasokan oksigen ke ibu tiba-tiba tidak lancar. Dia pun pingsan. Hamil. Kembar? Iya, masa kalian tidak tahu? Kalian ini keluarga macam apa, sih? Pantas saja dia tidak mau bangun. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku juga mau tanya itu padamu. Apa yang sudah kamu lakukan pada Huan? Apa? Kamu menyuruhnya jadi petugas kebersihan dan membiarkan Lin Zero menyiramnya dengan sup mendidih? Kamu bukan manusia. Ini semua salahku. Papi, kenapa papi memukul diri sendiri? Ngapain, sih? Juan, ajak papi ke tempat tinggalmu dan mami. Mau, ya? Oke. Pertama anak, lalu hamil. Apa kamu pikir dengan begitu bisa mengikat Kak Yunshen? Kita sudah sampai. Ayo masuk.
Ayo masuk. Buku-buku ini, Hati-hati. Itu buku kuliah Mami. Aku saja tidak boleh menyentuhnya. Ini sepatu yang Mami pakai bertahun-tahun. Sudah usang, kan? kenapa tidak ganti yang baru? Awalnya Mami mau. Setelah gajian ganti sepatu baru. Tapi Juan-Juan mau masuk TK. Jadi Mami beliin Juan-Juan tas sekolah baru. Papi, kenapa? Papi nangis karena lapar, ya? Kita belum makan hari ini. Minum, Papi. Dulu kalau aku sama Mami lapar sampai nangis, kami selalu minum air gula. Juan-Juan. Papi janji nanti akan kasih kamu dan Mami hidup yang terbaik. Tidak akan menderita lagi. Halo. Juan sudah bangun. Oke, aku ke sana sekarang. Kamu mau kemana? Ke kantor catatan sipil untuk cerai. Aku bisa minta maaf soal yang dulu. Cerai? Tidak mungkin. Mami, jangan cerai sama Papi. Justru karena dia, hidupku jadi berantakan. Mau terus menyiksaku? Tidak mungkin. Mami, Juan-Juan kan anak baik Mami. Siapa pria ini? Juan-Juan tidak kenal. Juan-Juan. Juan. Untuk yang dulu, aku bisa minta maaf. Aku memang sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu, tapi kumohon beri aku satu kesempatan. Untuk menjaga kamu dan anak kita. Kalau kamu benar-benar peduli padaku, jangan sampai aku melihatmu lagi. Rujuk. Juan sekarang tidak bisa stres. Kamu jangan bikin masalah lagi, ya. Menurutmu, bagaimana cara membujuk wanita? Yang terpenting bagi pria hanyalah 3 hal. Uang, kekuasaan, dan ketampanan. Presdir Fu, Anda punya semuanya. Nyonya hanya kekurangan cinta. Anda hanya perlu menyatakan cinta Anda dengan baik. Bagaimana kalau dimulai dengan menyatakan cinta? Baiklah. Pernyataan cintaku sudah terkirim. Memang Presdir Fu menghabiskan semalaman untuk membuat pernyataan cinta ini. Benar-benar luar biasa. Wakil Presdir Nyonya. Membunuh orang. Kenapa cerai tidak bisa langsung saja, sih? Malah kirim virus padaku. Sayang. Kakak, nenek datang menjenguk kalian. Halo, nenek. Kalau begitu, terima kasih. Juan, kedatanganku kali ini. Aku ingin menjemputmu dan kakakmu pulang ke rumah. Kondisimu kan tidak baik, kita tinggal bersama. Mama juga bisa merawatmu. Aku dan Juan baik-baik saja tinggal di sini. Apa itu tidak baik untuk anak-anak? Tidak apa-apa. Lihat Juan saja. Aku mati.
Ah, Dasar bisu. Awasi anakmu itu. Kalau dia berani meretas komputerku lagi dan memasang gambar horor, akan kubunuh dia. hah, Siapa suruh kalian teriak-teriak di siang bolong? Kalau tidak suka, pindah saja. Betul. Orang macam apa sih ini? Orang macam apa? Mami, kakak takut. Bagaimana kalau kita ke rumah nenek saja? Mami, kakak takut. Bagaimana kalau kita ke rumah nenek saja? Tapi aku dan papimu akan bercerai. Masih tinggal bersama? Tidak enak kan? Tidak tinggal bersama. Tidak tinggal bersama. Mulai hari ini, keluarga Fuku akan mengusir anak dan mempertahankan menantu. Aku, Huan-Huan, dan Juan-Juan, kita bertiga akan tinggal di villa. Biarkan si brengsek Fu Yunshen itu pergi saja menginap di hotel. Oke, Huan-Huan, Juan-Juan. Kalau begitu, begini saja. Kita pulang ke villa dulu. Nanti aku suruh kepala pelayan pindahkan barang-barangnya ke sana. Ah, Hei, mulai sekarang ini rumahku, Juan-Juan, dan Huan-Huan. Kamu, anak nakal. Pergi sejauh mungkin. lalu aku tinggal di mana? Ayo, makan. MMM. Mami, semalam hujan. Apa papi akan sakit? Jangan khawatir, anak nakal itu lagi pura-pura menderita. Ayo makan, sarang burung walet ini. Sangat cocok untukmu. Coba deh. Jangan dipikirkan, Lin Changyu tidak akan kenapa-kenapa. Halo, apa ini keluarga Fu Yunshen? Dia pingsan karena demam tinggi, menyebabkan serangan jantung parah. Halo, apa ini keluarga Fu Yunshen? Dia pingsan karena demam tinggi, menyebabkan serangan jantung parah? Cepat kemari. Aku kirim alamatnya. Jangan mati. Jangan khawatirkan aku. Huan-Huan. Aku berutang permintaan maaf resmi padamu. Jangan takut, tapi kalau kamu masih berontak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi nanti. Aku. Cium aku. Jangan keterlaluan. Sayang. Aku tahu, sebagai ayah, aku absen dari hidup Juan-Juan selama 5 tahun. Sebagai suami, aku sudah membuatmu menderita. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya berharap kita bisa memulai dari awal. Huan-Huan, menikahlah denganku. Itu dia. Hei, kamu tampan juga. Kenapa tidak belajar yang baik? Malah mengganggu gadis-gadis? Satpam, bawa dia keluar. Kami pasangan sah. Kalau tidak percaya, tanyakan padanya. Nona, benarkah? Ah, Bawa pergi berandalan ini. Huan-Huan. Aku sampai tidak makan. Berani menipuku dengan trik murahan. Fu Yunshen, rasakan. Pergilah, setelah berhasil uangnya akan banyak untukmu. Hei, apa kamu melihat putriku? Tempat terakhir putriku pergi adalah panti asuhan Chaoyang. Panti asuhan Chaoyang? Bukankah itu panti asuhan tempatku dibesarkan? Putri kalian? Umur berapa tahun? Putriku seumuran denganmu. Sudah 25 tahun juga.
kamu tidak bisa bicara. Aduh, iya, benar. Kamu memang putri kami. Astaga. Tapi kita baru bertemu sekali. Benar, Kot. Kamu mirip sekali dengan ibumu waktu muda. Persis sama. Bahasa isyaratmu itu aku yang ajari. Kamu sudah lupa? Kalau kamu tidak percaya, kita lakukan tes DNA saja. Sini, ayo. Aduh, duduk. Duduklah, hehe. Ayah ini dari desa, tidak punya banyak uang, jadi cuma bisa ke klinik kecil milik teman sekampung ini. Klinik seperti ini tidak bisa melakukan tes DNA. Aku akan antar kalian ke rumah sakit besar. Hehe, duduk saja di situ. Hei, Lau Chao, gugurkan saja bayi di perut gadis ini. Gugurkan. Mereka benar-benar suami istri ya? Iya, Wakil Presdir dan Nyonya. Kadang memang punya candaan kecil begitu. Fu Yunshen, kamu membawa Huan kemana? Dia belum sampai rumah. Omong kosong. Pelayan melihat Huan pergi dengan seorang pria tua. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Itu bukan aku. Gawat, Huan dalam masalah. Asisten khusus Yo, blokir kota ini. Sekarang hubungi dinas perhubungan. Dalam 10 menit aku harus melihat Huan. Tapi Wakil Presdir, kondisi Anda. Aku tidak apa-apa. Cepat pergi. Baik. Gugurkan saja bayi di perut gadis ini. Gugurkan. Kalian mau aborsi pakai obat? Atau aborsi tanpa rasa sakit? Yang murah saja. Hah? Aduh. Hei, jangan lari. Hei, berhenti. Hei, Apa yang kalian lakukan? Cepat serut kembali si bisu itu. Lau Chao, tidak bisakah tanpa anestesi? Itu akan lebih hemat biaya. Jangan sakiti bayiku. hentikan. Huan. Jika istri dan anakku mengalami sesuatu, aku akan membuat kalian hidup menderita. Bagaimanapun juga, paksa mereka sebutkan dalang di baliknya. Sekalian beritahu Nyonya Besar. Aku antar kamu. Aku tidak apa-apa. Dokter, selamatkan ibunya. Keluarga, tolong lepaskan. Semuanya normal. Fu Yunshen. Tolong berikan Xinqian, siap-siap, go. Sudah demam 39 derajat, kenapa baru sekarang ke rumah sakit? Konsultasi kardiologi. Baik. Pasien shock, siapa keluarga Fu Yunshen? Bagaimana bisa benar-benar ada kontraindikasi? Huan, kamu tidak apa-apa? Siapa keluarganya? Tolong tanda tangan. Huan, kamu jangan memaksakan diri. Mereka akan bercerai. Aku ibunya. Aku yang akan tanda tangan surat pemberitahuan kondisi kritis ini.
Aku mau menunggunya keluar. Aku mau menunggunya keluar. Siapa Huan-Huan? Hah? Aku Huan-Huan. Dia memanggil namamu lebih dari 100 kali. Huan-Huan. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kamu memaafkanku. Kamu jelas-jelas sakit. Kenapa waktu itu tidak bilang? Apa kamu tidak pernah berpikir? Bagaimana nasibku dan Juan-Juan kalau kamu mati? Karena ada kalian, aku tidak akan mati. Papi. Aduh. Mengganggu orang pacaran. Bikin tidak bisa tinggi, loh. Jadi mereka menyamar jadi orang tuamu dan menipumu ke klinik? Lalu, kamu ingin menemukan orang tua kandungmu? Setelah ada Juan-Juan, aku tidak ingin lagi. Mama kepala panti asuhan sangat menyayangiku. Aku sudah menikah, seharusnya aku mengajakmu menemuinya. Aku akan bersikap baik. Orang tuamu, aku juga akan mencari cara untuk membantumu menemukannya. Huan-Huan sudah kembali. Cepat. Kemari. Ini grup Lin. Sedang melakukan kegiatan amal di panti asuhan kita. Meminta semua anak-anak dulu untuk diambil sampel darahnya dan dimasukkan ke database. Agar mudah mencari orang tua. Huan-Huan, kamu juga ambil sampel darah, ya? Si bisu sialan ini, kenapa ada di sini juga? Nyonya Lin, Nona Lin. Kalian juga kenal Huan-Huan? Kenapa kamu masih mengambil sampel darah si bisu bau ini? Huan-Huan juga dibesarkan di panti asuhan kami, Nyonya. Anda sudah memerintahkan untuk mengumpulkan DNA semua orang, tidak boleh ada yang terlewat. Tidak boleh ada yang terlewat. Bukan berarti Huan-Huan juga mungkin kakakku? Tidak boleh dia. Aduh, MA, sumbangan keluarga Lin kita bukan untuk mencarikan orang tua bagi orang seperti dia. Betul. Kepala panti, buang sepatu kotor si bisu ini. Saya menghormati Anda. Kalian jangan keterlaluan. Kenapa tidak boleh dia mencari orang tuanya? Jangan lupa, kalau bukan karena bantuan dana keluarga Lin kami, kalian semua yang tua, lemah, sakit, dan cacat ini sudah kelaparan dari dulu. Kepala panti, hari ini kamu harus membuang tabung reaksi ini. Buang. Kalau tidak, keluarga Lin akan menarik semua dana. Kalian ini menyalahgunakan kekuasaan. sumbangan keluarga Lin kalian. Tidak saya butuhkan. DNA hari ini. Tidak jadi saya rekam. Mami, Juan-Juan sudah menemukan orang tua kandung Mami. Aku mau lihat. Wanita rendahan macam apa bisa melahirkan anak aneh sepertimu? Kamu adalah mama dari Mami. HMPH. Bocah sialan, maksudmu si bisu bau ini adalah kakakku? HMPH, cara kalian mencari hubungan. Terlalu bodoh, kan? Cuma dengan selembar kertas ini? Hehe, yang Juan-Juan bilang itu benar. Juan-Juan, kamu nggak salah, kan? Mami, Juan-Juan pakai teknologi pengenalan wajah paling canggih di dunia saat ini. Mengumpulkan dan menganalisis ratusan juta wajah baru dapat laporan ini. Nggak mungkin salah. Kasih Juan-Juan laptop. Juan-Juan akan buktikan sekarang. Lihat, ini simulasi AI wajah Mami saat tua nanti. Mirip banget sama kamu. HMPH. Dasar bocah kecil, gayanya kayak beneran aja. Sayangnya Yue kami bukan orang bisu. Siapa bilang Huan-Huan nggak bisa bicara? Huan-Huan, kamu nggak ingat? Dulu waktu kamu datang ke panti asuhan kamu bisa bicara, loh. Cuma setelah sakit dan demam,
Suaramu jadi serak. Nyonya Lin, Huan mungkin benar-benar putrimu. Nenek tua bangka. Si bisu bau ini, berapa banyak uang yang dia berikan padamu, sampai kamu berani bersekongkol dengannya untuk menjebak keluarga Lin? Ma, jangan sampai kamu termakan jebakan mereka. Kenapa aku harus menjebak kalian? Ma, lihat dia masih mengelak. Hei, segera tarik semua dana dari panti asuhan Chaoyang. Putuskan air dan listriknya. Aku ingin si bisu bau ini dan semua pengemis kecil itu kelaparan sampai mati. Lalu kenapa kalau ditarik dananya? Hah? Papi, Grup Huanyu, Fu Yunshen, Huan. Donasi 200 juta. 200 juta? 200 juta? Betul. Wakil Presdir baru saja atas nama Nyonya membeli tanah ini. Mulai sekarang, semua biaya anak-anak panti asuhan Chaoyang akan ditanggung sepenuhnya oleh grup Huanyu. Ayo, usir orang-orang keluarga Lin ini keluar dari sini. Siap. Hei. Lepaskan aku, lepaskan aku. Keluarga Lin selalu beramal. Tidak kusangka mereka sejahat ini. Pengambilan sampel DNA yang mereka berikan ini, lebih baik dibuang saja, kita lakukan sendiri. Keluarga Lin bersedia mengeluarkan uang ini. Mama Panti, terima saja ini. Lagi pula, mereka sudah menampar Mama, kan? Anggap saja ini ganti rugi. Betul juga. Kalau begitu, aku akan bawa tabung-tabung reaksi ini ke rumah sakit. Wakil Presdir. Huan adalah Yue. Apa informasinya bisa dipercaya? Sistem tes DNA pengenalan wajah dikembangkan oleh grup Huanyu dan tuan muda kecil yang mengurusnya sendiri. Seharusnya tidak ada kesalahan. Kau rahasiakan dulu masalah ini. Aku akan mencari waktu yang tepat untuk memberitahu Huan. Baik. Nah, Yang ini bagus. Pelayan. Ku dengar gaun ini sudah sampai. Ambilkan untuk ku coba. Zero, kau pasti akan terlihat sangat cantik. Memakai gaun ini. Maaf, gaun ini adalah gaun pesta terbaru rancangan khusus. Anda belum memenuhi syarat untuk mencobanya. Aku tidak memenuhi syarat? Lalu siapa yang memenuhi syarat? wah, Nona Huan, Anda terlihat sangat cantik memakai gaun ini. Sangat menonjolkan aura Anda. Kenapa kau lagi? Huan. Dasar bisu, kenapa kamu rebut baju yang sama dengan Zero? Rebut baju kami, cepat lepas. Mau kemana? Merasa bersalah? Apa yang harus aku sesali? Aduh, aku sudah dengar dari Zero. Kamu itu mengandalkan kehamilan untuk menjerat Fu Yunshen dan jadi pelakor. Sekarang kamu masih berani rebutan baju dengan Zero? Cepat lepas. Soal kehamilan ini, aku dan Fu Yunshen tidak pernah membicarakannya pada siapapun. Tapi terakhir kali tiba-tiba ada yang menculikku untuk aborsi. Mungkinkah? Bagaimana kamu tahu aku hamil? Skandalmu memanjat jendela sudah diketahui semua orang. Kamu masih berani tanya kenapa aku tahu? Apa? Tapi di perut Anda itu pewaris keluarga Fu. Diam! Anak haram. Bagaimana mungkin bisa jadi pewaris keluarga Fu? Dasar jalang, kamu merebut bajuku, masih berani memukulku. Lepaskan bajunya. Tanda lahir berbentuk hati. Nona Lin, bisakah Anda tidak sembarangan bicara? Nona Huan ini orang terhormat. Kalau dia sampai terluka, kita semua tidak akan sanggup membayarnya. Terhormat?
Dia itu cuma pelakor yang mengikat Kak Yunshen dengan anaknya. Begitu saja. Kalian semua sudah ditipu dia. Mungkin aku salah lihat. Wanita seperti ini mana mungkin punya tanda lahir yang sama dengan Yuyu? Wanita seperti Huan sudah sering kulihat. Dia itu cuma ayam hutan. Mau jadi Phoenix cuma karena sudah bertelur 2? Mimpi. Mimpi saja. Betul, nanti kalau Kak Yunshen sudah bosan sama kamu, nasibmu cuma satu. Yaitu dibuang dia. Apa di mata kalian? Cuma orang kaya dan sempurna saja yang pantas menikah. Yang pantas punya cinta? Tidak mengerti deh. Orang seperti kamu yang kalau bertengkar cuma tahu melambaikan tangan terus. Sungguh tidak tahu bagaimana kamu bisa merasa pantas untuk Kak Yunshen. Hahaha. Aduh, cuma tahu melambai-lambai. Bikin ngakak saja. Hehe. Halo, Presdir Babi. Halo, asisten khusus Yo. Nona Peu yang Presdir Fu minta kita jaga itu, sedang dalam masalah. Orang-orang keluarga Lin sedang menyulitkannya. Kalau terus berdebat, bagaimana kalau mereka menyakiti anakku? Gaun ini, aku berikan pada kalian. Berikan? Gaun ini memang milikku. Kamu sudah mengotorinya. Masih berani bilang memberikannya? Kalau begitu, kamu juga jangan pakai. Bagus sekali potongannya. Wanita sepertimu sama sekali tidak pantas memakai gaun seperti ini. Tanda lahir berbentuk hati. Kamu tidak apa-apa. Fu Yunshen, minggir. Biarkan aku melihatnya dengan jelas. Lepaskan. Kalian sudah berkali-kali menghina dan merusak. Aku tidak akan membiarkan kalian mendekatinya selangkah pun. Bibi Lin, Lin Zero. Bukankah kalian hanya mengandalkan grup Lin? 3 menit. Aku akan membuat grup Lin bangkrut. Baik, saya akan segera mengaturnya. Halo. Apa? Semua dana grup Lin dibekukan. Dinyatakan bangkrut? Apa? Ayo pergi. Kak Yunshen, Kak Yunshen. Apa kamu benar-benar membuat mereka bangkrut? Aduh, Tenang saja, keluarga Lin cuma bangkrut, bukan disita semua hartanya. Mereka masih bisa makan. Selamat datang, Presdir Fu. Selamat datang, Tuan Muda Fu. Semua pakaian yang Tuan Muda Fu inginkan untuk Nona Park ada di sini. Oh, sisanya bungkus semua buat Mami. Juan, ini terlalu boros. Jangan cuma mengkritikku dong. Kalau mau marah, harusnya marahin Papi. aku salah, tapi lain kali akan kulakukan lagi. Kakimu masih sakit? Tidak, cuma bengkak saat hamil. Ayo, aku gendong kamu pulang. Papi cuma mau gendong Mami, kan? Padahal kita ada mobil. Jangan bicara. Mungkin semua awal takdir terlihat seperti takdir buruk. Fu Yunshen, aku tidak membencimu lagi. Tidak kusangka, Fu Yunshen, kau begitu kejam dan tak berperasaan. Berani-beraninya kau menyerang keluarga Lin. Dulu kau membuatku kehilangan putri kandungku, Yue Wei. Sekarang kau mempermalukan Zero yang kuadopsi. Sialan. Ma, ternyata aku memang bukan anak kandung. Wah, Zero, sudah begini. Kita harus segera mencari cara untuk merebut kembali aset keluarga Lin.
Besok aku akan menemanimu ke keluarga Fu untuk minta maaf. Hei, Nona Gu. Hei, Nona Fu, jangan pergi. Kami datang untuk meminta maaf padamu. jika Bibi Lin benar-benar menyesal, mungkin Huan tidak akan terlalu sedih saat tahu dia adalah ibu kandungnya. Silakan duduk. Presdir Fu, Nona Gu. Sebelumnya, itu semua kesalahan keluarga Lin kami. Zero. Huan, aku seharusnya tidak mengganggumu. Tidak seharusnya aku merebut pakaian darimu. Tolong terima permintaan maafku. Dan maafkan keluarga Lin. Ah, cuma sepotong pakaian saja. Zero sudah minta maaf padamu. Maafkan saja dia. Enak saja mengalihkan masalah. Bibi Lin, kalau sikap kalian begini, silakan pergi. Ini niat baik kalian minta maaf? Aku tidak terima. Hah? Aduh, Presdir Fu. Anda salah paham. Kami tidak bermaksud begitu. Kami tulus meminta maaf pada kalian. Zero, cepat berlutut. Minta maaf pada Nona Peu. Emma, kenapa Mama menyuruhku berlutut padanya? Aku tidak mau. Baik, kalau kamu tidak mau berlutut, pergi dari keluarga Lin. Aku pergi. Maaf, Huan, permintaan maaf ini apa kamu puas? Aku tidak puas. Lin Zero, kamu lupa kamu menipu Peu Huan ke klinik kecil untuk aborsi? Rekanmu sudah setuju jadi saksi. Kamu siap-siap di penjara. Semua karena Peu Huan. Kamu yang begitu kejam. Huan. Mati saja kau. ah, Hahaha. Sakit, ya? Saat kamu menggoda Kak Yunshen, seharusnya kamu sudah tahu akan berakhir seperti ini. Lin Zero, kamu gila. Kak Yusheng, lihat baik-baik. Aku ini teman masa kecilmu. Dia itu cuma si bisu rendahan. Jangan sentuh. Ah, darah. Ah, Zero, kenapa kamu sebodoh ini? Pisau ini bukan mainan, tahu? Lihat tanganmu, sudah berdarah. Ah, hahaha. Anakku, Ibu Lin. Apa yang baru saja Lin Zero lakukan itu percobaan pembunuhan. Jangan sepakai hukum untuk menekanku. Si bisu sialan ini kan tidak mati? Aku akan panggil dokter keluarga. jangan, telepon polisi saja. Aku mau ke rumah sakit untuk visum. Biar Lin Zero karena udah nyakitin anakku, kamu harus bayar nyawamu sama aku. Oke, langsung lapor polisi. Bu, Jangan lapor polisi. Bu Lin, di mata ibu cuma ada Lin Zero, nggak ada Huan sama sekali. Zero kan anakku. Huan tuh cuma selingkuhan yang gak punya orang tua. Kalau bukan gara-gara dia rebut kamu. Terus-terusan nindas Zero kita. Masa Zero kita sampai emosi banget terus nyakitin dia? Emang udah pernah selidiki orang tuanya Huan? Maksud kamu apa sih? Jangan pergi. Huan tuh anak kandungmu. Masa mau lihat dia mati di depan mata? Dia juga sahabat masa kecilku, Yue. Dia juga sahabat masa kecilku, Yue. Hahaha. Wah,
Kamu benar-benar bela istri bisu kamu. Ya, bohong kayak gini aja kamu bisa ngarangnya. Mami, HMPH, Fu Yunshan. Nggak cuma itu. Kamu juga harus balikin semua aset bisnis ke keluarga Lin. Dan bersumpah nggak bakal ganggu keluarga Lin lagi. Nggak mungkin. Aku akan menyesali kejadian hari ini. Xiao Qiu. Xiao Qiu yang paling penting. Aku tidak apa-apa. Huan-Huan yang membuat kalian marah. Bisnis keluarga Lin akan pulih besok. Zero, ayo pergi. Lin Zero. Untuk kejadian hari ini, aku akan membuatmu tahu apa artinya tidak akan pernah berakhir. Mami, Huan-Huan, ayo ke rumah sakit. Nyonya, Nona, hasil tes DNA dari panti asuhan Chaoyang sudah keluar. Nona Yuiwei sudah ditemukan. Wah, ini kabar gembira ganda. Cepat katakan siapa? Itu Huan-Huan. Tidak peduli, itu Yuiwei. Seharusnya aku sudah tahu kenapa aku tidak menyadari kalau dia adalah Yuiwei. Yunshen, Aku tahu aku salah. Aku minta maaf pada Yuiwei. Ini saham keluarga Lin kami. Berikan padanya, berikan semuanya padanya. Aku mohon, biarkan aku bertemu dengannya. Huan-Huan tidak mau bertemu denganmu. Dia ingin aku menyampaikan sesuatu padamu. Katanya dia bukan Yuiwei. Dia adalah Huan-Huan. Itu nama yang diberikan oleh ibu panti. Dia hanya punya satu ibu, Nyonya Lin. Dia sangat berterima kasih karena kau melahirkannya. Tapi lebih baik jangan bertemu lagi seumur hidup ini. Hehehe. Mama yang salah. Aku yang sudah menghilangkan putriku. Ini salah Zero. Kalau Zero di penjara, Yuiwei pasti akan memaafkanku. Pelayan, segera bawa Zero ke kantor polisi. wah, Hahaha. silakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin. Selamat menikah. Fu Yunshen, pernikahanmu ini sudah telat 5 tahun. Kau harus memperlakukan Huan-Huan kami dengan baik. Usir dia. Aku sangat beruntung bisa menikahi orang sebaik dirimu. Cium, 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 cium. Oh,